Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, Bapak, nama saya Sri Mulyani BR Sinaga, NIM 240201020823, kelas MJ 801. Di sini saya mau memaparkan makalah saya tentang Cyber Security Management. Di perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi digital di berbagai sektor, termasuk bisnis, pemerintahan, dan pendidikan. Salah satu dampak signifikan dari transformasi digital tersebut adalah meningkatnya ketergantungan organisasi terhadap sistem informasi berbasis jaringan dan internet. Kondisi ini menjadikan keamanan cyber sebagai aspek yang krusial dalam menjaga keberlangsungan operasional, perlindungan data, serta kepercayaan pengguna. Cyber Security Management itu merupakan pendekatan terstruktur dalam mengelola risiko, kebijakan, teknologi, dan sumber daya manusia guna melindungi aset informasi dari berbagai ancaman cyber. Tren global ancaman dan serangan cyber. Secara global, ancaman dan serangan cyber menunjukkan tren peningkatan baik dari sisi kuantitas maupun kompleksitas. Beberapa tren utama itu antara lain, satu, peningkatan serangan dari ransomware. Yang kedua, serangan phishing yang semakin canggih. Yang ketiga, ancaman terhadap infrastruktur cloud dan load. Yang keempat, IoT. Yang keempat, data breach dan kebocoran informasi pribadi. Yang kelima, serangan berbasis supply chain. Elemen dalam cyber security. Ada beberapa elemen. Yang pertama itu manusia. Manusia ini merupakan elemen terlemah sekaligus yang paling penting dalam cyber security. Karena ini sangat menentukan keberhasilan pengamanan. Yang kedua, proses. Proses meliputi prosedur, standar operasional, serta mekanisme pengelolaan insiden keamanan. Yang ketiga, teknologi. Nah, teknologi mencakup perangkat keras dan perangkat lunak seperti firewall, antivirus, IPS, dan enkripsi. Yang keempat, data dan informasi. Data merupakan aset utama yang harus dilindungi dari akses yang tidak sah, perubahan, maupun kehilangan. Yang keempat ini merupakan elemen dalam cyber security yang paling penting. Konsep dan penerapan dari security risk, policy, dan governance. Security risk management itu merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko keamanan informasi. Jadi harus ada manajemen risikonya. Yang kedua ini security policy. Ini dokumen formal yang menetapkan aturan, tanggung jawab, dan pedoman keamanan informasi. Security policy ini seperti SOP, jadi acuan bagi seluruh pengguna sistem. Yang ketiga, governance keamanan informasi. Governance itu memastikan bahwa strategi keamanan selaras dengan tujuan organisasi dan telah memenuhi regulasi serta didukung oleh manajemen puncak. Konsep information classification dan privacy. Information classification itu bertujuan untuk meningkatkan perlindungan data berdasarkan sensitivitasnya, seperti informasi publik, internal, rahasia, dan sangat rahasia. Yang kedua, privacy dan perlindungan data. Privacy ini berkaitan dengan perlindungan data pribadi pengguna agar tidak disalahgunakan. Jadi, penerapan privacy ini dia mencakup pembatasan akses, kepatuhan regulasi, dan penggunaan enkripsi data. Berikut ragam ancaman dan serangan cyber.
Ancaman dan serangan cyber itu merupakan tindakan yang bertujuan untuk merusak, mencuri, mengganggu, atau mengambil alih sistem informasi dan data organisasi. Jenis serangan ini berkembang seiring kemajuan teknologi dan meningkatnya ketergantungan terhadap sistem digital. Ini ada beberapa ragam ancamannya. Yang pertama itu malware dan ransomware. Malware ini perangkat lunak yang berbahaya. Tujuannya itu untuk merusak sistem. Contohnya itu seperti email. Izin malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak sistem, mencuri data, atau mengganggu operasional. Malware ini dapat menyebar ya melalui email, website berbahaya, perangkat USB maupun aplikasi yang tidak resmi. Ransomware itu jenis malware paling berbahaya. Ransomware mengenkripsi data korban sehingga tidak dapat diakses. Kemudian pelaku dapat meminta tebusan agar data dapat dipulihkan. Yang kedua itu phishing dan social engineering. Phishing ini penipuan dengan cara menyamar sebagai pihak yang terpercaya. Social engineering itu memanfaatkan kelemahan psikologis untuk memperoleh informasi sensitif seperti username, password, dan data kartu kredit. Yang ketiga ini distributed denial of service. Serangan ini bertujuan untuk melumpuhkan layanan dengan cara membanjiri server atau jaringan dengan traffic yang sangat besar secara bersamaan. Yang keempat, SQL injection itu merupakan serangan terhadap aplikasi berbasis database dengan cara menyisipkan perintah yang berbahaya melalui input pengguna. Penerapan teknologi keamanan data. Di sini studi kasus saya mengambil contoh dari e-commerce. Pada sistem e-commerce, keamanan data menjadi faktor kritis karena melibatkan transaksi keuangan dan data pribadi pelanggan. Penerapan teknologi keamanan ini ada beberapa. Yang pertama, enkripsi data yang digunakan untuk melindungi data transaksi dan informasi pelanggan. Yang kedua, secure socket layer menjamin keamanan komunikasi antara pengguna dan server. Yang ketiga, WAF melindungi sistem dari serangan berbasis jaringan dan aplikasi web. Yang keempat, authentication. Jadi ini multi-factor authentication untuk meningkatkan keamanan akses pengguna. Jadi double aktivasi. Yang kelima, monitoring dan incident response system yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan secara cepat. Demikian yang dapat saya sampaikan, Bapak. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.